Ya, shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini, diambil dari 1 Korintus 11. Kami persilakan. 1 Korintus 11. 1 Korintus 11. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku, dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menundungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menundungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menundungi kepalanya. Dia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar, yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita.
Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Ya, terima kasih saudara dikasih Tuhan. Kita sudah mendengarkan 34 ayat dari 1 Korintus 11. Pada bagian ini kita melihat ada dua hal dari di Elaim bagi dua, tentang hiasan kepala wanita dan juga tentang satunya tentang kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Nah, dalam perikop ini memang sangat jelas bahwa Paulus menghendaki supaya jemaat di Korintus itu mengikuti teladannya. Jadi di ayat 1 sudah ditegaskan, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi kehidupan Paulus itu sudah menjadi teladan juga bagi jemaat di Korintus, dan juga pengikut Kristus harus mengikut seperti yang Kristus lakukan, dan dalam realnya Paulus sudah melakukan itu. Nah, dalam hal ini juga Paulus memuji keberadaan jemaat yang ada di Korintus ini. Dalam ayat 2 dikatakan, aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Dari sini, saudara, kita melihat bahwa Paulus yang berada bersama-sama dengan orang-orang yang telah percaya kepada Yesus, dan dalam suratnya ini dia melihat perkembangan yang cukup baik dari sisi ajaran, dan juga apa yang telah dilakukan oleh Paulus itu diingat oleh jemaat di Korintus. Tetapi ada hal-hal yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini. Setidaknya ada dua hal utama, ya. Jadi tentang penghormatan dalam beribadah, dan kemudian juga tentang perjamuan. Itu baik perjamuan makan, kebersamaan dalam persekutuan maupun dalam perjamuan kudus. Nah, kalau kita melihat di sini, maka Paulus kemudian menekankan, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Dan kemudian ini juga dilanjutkan dengan tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau perempuan dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Saya menangkap ini juga sebuah bentuk peringatan dari Rasul Paulus kepada jemaat agar mereka itu melakukan hal yang terhormat, khususnya di dalam hal beribadah. Jadi dia menegaskan kembali tentang hierarki di sini, hierarki dalam arti bagaimana kita menghormati Allah dan juga menghormati orang-orang yang di dalam ibadah itu. Kalau kita melihat gereja adalah tubuh Kristus, maka Kristus adalah kepalanya, dan di sini disebut kepala tiap-tiap laki-laki adalah Kristus. Kemudian di dalam keluarga yang juga adalah semacam gereja kecil, maka kepala dari rumah tangga itu biasanya adalah laki-laki, maka kepala dari perempuan adalah laki-laki, dan kepala dari Kristus adalah Allah, berarti Kristus adalah menyatu di dalam Allah. Maka kita melihat memang konsentrasi semua berpusat kepada Allah sendiri. Tetapi Paulus menegaskan dalam kehidupan beribadah di sini, itu ada hal yang cukup membuat kita bertanya-tanya juga. Dalam ayat 5 dikatakan, tapi tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Ini dalam konteks sekarang, maka kita melihat kadang ini langsung diterapkan juga bahwa oleh karena itu perempuan harusnya menutup rambutnya pada saat beribadah, atau kalau sudah berkeluarga harusnya juga bertudung begitu, karena mengacu kepada ayat ini. Tapi kalau saya menangkap secara keseluruhan, karena ini ada tradisi di Yahudi juga bahwa pada saat itu di Korintus juga terjadi penyembahan-penyembahan berhala, terutama juga ada Dewi Kesuburan, ada juga pelacur bakti dan sebagainya. Maka para perempuan dianggap tidak terhormat, bahkan dianggap melacurkan diri kalau mereka itu tidak menutup kepalanya, apalagi pada saat beribadah. Dan ini juga menunjukkan bahwa dia tidak menghormati
laki-laki yang dia menjadi, dikatakan sini kepala perempuan adalah laki-laki. Sehingga di sini tekankan supaya perempuan itu menutup kepalanya dengan tudung kepala. Karena pada konteks saat itu, di Yahudi pada saat itu, di Korintus ya, di Korintus pada saat itu, kalau seorang tidak menutup, seorang perempuan terlebih yang sudah menikah, tidak menutup, memakai tudung kepala, maka dia sebenarnya dianggap seperti perempuan murahan atau pelacur, dan dia tidak memberikan penghormatan. Nah, hal ini pun dalam konteks sekarang sebenarnya lebih menekankan pada penghormatan itu sendiri. Jadi bukan pada tudung kepalanya, tetapi pada bagaimana seorang perempuan itu bisa menjaga kehormatannya, terlebih dia sebagai seorang istri. Demikian pula sebagai seorang laki-laki, dia harus menjaga kehormatannya di depan Tuhan pada saat beribadah. Sebenarnya ini yang menjadi tekanan, bukan tudung kepala kalau di sini yang seperti hijab dan sebagainya, seperti itu bukan. Dalam hal ini pun kita juga melihat bahwa tradisi ini masih terlihat kalau seseorang perempuan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak terhormat, maka dia akan dikatakan itu istrinya siapa sih, dan yang kena adalah keluarga. Dia tidak menjaga kehormatan keluarganya. Terlebih pada saat beribadah pun hal ini pun terjadi. Demikian pula dengan laki-laki. Dia harus menjaga wibawa Allah di dalam kehidupannya. Dan inilah yang menjadi pesan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jangan sampai orang-orang jemaat yang ada di Korintus itu akhirnya menjadi sama dengan orang-orang yang ada pada saat itu. Mereka para penyembah berhala dan juga menjadikan perempuan maupun laki-laki pada saat itu tidak menghormati ibadah yang ada. Mereka harus menunjukkan diri, jangan jadi batu sandungan bagi orang di sekitarnya. Karena mereka memiliki rasa hormat terhadap ibadah, dalam berdoa, dalam beribadah, mereka tetap menjaga hal ini. Dan ini sebenarnya tidak menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu derajatnya berbeda, itu tidak seperti itu. Karena juga di sini Paulus juga menegaskan sebab di ayat 7, sebab laki-laki tidak perlu melindungi kepalanya, ia menyatakan kemuliaan Allah, tetapi dalam ayat 8 ditekankan sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tapi perempuan berasal dari laki-laki, dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Ini sebenarnya saling melengkapi, sehingga tidak ada laki-laki lebih rendah daripada perempuan lebih rendah daripada laki-laki, tidak menunjukkan seperti itu, tapi sebenarnya ingin menunjukkan bagaimana penghormatan setiap ciptaan Tuhan itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan di sini juga tradisi pada di Korintus juga sangat berpengaruh. Nah, saudara, dalam ayat 12 dikatakan sebab sama seperti perempuan berasal dari laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Ini juga menegaskan bahwa laki-laki itu tidak lebih besar dari perempuan. Jadi firman Tuhan melalui 1 Korintus ayat 1-16 ini lebih menegaskan bagaimana sikap kita harus hormat di dalam ibadah, juga dalam gereja, juga dalam keluarga, dalam kehidupan sehari-hari. Seorang laki-laki harus menjaga kewibawaan Allah, seorang perempuan juga harus menjaga kewibawaan keluarga itu, dan semuanya untuk penghormat dan kemuliaan Allah. Nah, kemudian Paulus juga menekankan di bagian kedua ayat 17-34, kalau semula di ayat 2 itu Paulus memuji tentang orang-orang Korintus yang memegang ajaran yang disampaikan oleh Paulus, maka di sini Paulus tidak memuji mereka di dalam hal pertemuan-pertemuan. Ternyata pertemuan-pertemuan yang mereka lakukan itu justru mendatangkan keburukan. Dalam ayat 17 jelas dalam peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu itu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan, bahkan perpecahan yang muncul di dalam jemaat di situ. Kenapa? Karena Paulus kelihatannya melihat adanya praktek-praktek yang tidak baik. Jadi mereka yang kaya dalam ibadah, dalam perjamuan, maka mereka akan menunjukkan makanan yang banyak, bahkan makan sebanyak-banyaknya, bahwa mereka tidak mengingat pada orang-orang yang lapar. Jadi tidak ada kebersamaan di situ, malah sepertinya tanda kutip mereka pamer dengan apa yang mereka lakukan dalam perjamuan-perjamuan itu, tidak menunjukkan kebersamaan, padahal dalam perjamuan seharusnya menunjukkan persatuan
dan menunjukkan rasa syukur sebagai ciptaan Tuhan dan menjadi satu ajang untuk sama-sama memuji Tuhan. Tapi yang terlihat dalam ayat 21 dan 22 malah bukan perjamuan Tuhan yang terjadi, tetapi mereka justru bertindak sangat memalukan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga seorang lapar karena dia tidak bisa makan, tapi yang lain itu mabuk karena kekenyangan. Di ayat 21. Nah, kalau dalam hal ini, kalau mereka hanya ingin pamer seperti itu, kenapa harus ada dalam perjamuan seperti itu? Dan ini yang dianggap Paulus, mereka menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa. Sehingga pada saat mereka masuk di dalam perjamuan, mereka harus mempersiapkan diri dengan baik. Dan ini diingatkan teladan dari Tuhan Yesus, dan itu yang harus dilakukan. Tuhan Yesus dalam ayat 24 sampai 25, di situ bagaimana Tuhan Yesus membagi roti, memecah-mecah roti, kemudian memberikan anggur, dan Tuhan Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan ini juga mengingatkan akan perjamuan kudus yang harus dihormati. Sehingga pada saat perjamuan itu yang ada adalah kebersamaan, tujuannya adalah memuliakan Allah. Dan pada saat perjamuan kudus itu juga mengingatkan akan kurban di dalam Yesus Kristus untuk penebusan dosa manusia. Dan dalam perjamuan itu juga diingatkan akan kasih Allah yang betul luar biasa. Sehingga dalam perjamuan ini, seseorang yang akan masuk dalam perjamuan itu harus bisa menguji diri sendiri apakah dia sudah layak untuk mengikuti perjamuan. Tidak seperti yang Paulus katakan yang justru menunjukkan perpecahan dan pamer-pamer tadi. Tapi di sini kita melihat saat melakukan perjamuan bersama-sama, maka kita harus melihat semuanya sebagai anak-anak Tuhan dan juga melihat dengan baik, dan terlebih dari itu dalam perjamuan kudus harus menguji diri. Sehingga kalau di GKJ ada pendadaran untuk menguji diri apakah layak atau tidak. Kalau tidak layak, maka kita harus minta ampun di hadapan Tuhan, hidup kita dilayakkan dan kita bisa mengikuti perjamuan kudus dan mengikutinya dengan hati nurani yang baik dan mengakui tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan. Dan untuk itu juga dibutuhkan persiapan-persiapan. Dan kita melihat bahwa praktek-praktek yang tidak benar dalam perjamuan, yaitu motivasi yang tidak benar, tidak melihat pada salib Kristus, itu justru akan membuat perpecahan dan itu memalukan. Dan ayat 30 dikatakan, setelah itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Ini menunjukkan hubungan yang tidak baik dengan Allah. Dan mereka semakin lemah secara rohani, tapi juga kehidupan mereka semakin jauh dari Tuhan. Dan ini yang tidak disukai oleh Rasul Paulus, sehingga ditegaskan supaya setiap orang menguji diri sendiri dan juga mengikuti perjamuan itu dengan baik. Dari ayat 33 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Disinilah Paulus menegur jemaat di Korintus tentang perjamuan, bagaimana kita bersikap, dan yang awal tadi bagaimana kita beribadah. Nah, dari hal ini maka amanat teks yang bisa kita petik adalah bahwa Allah itu menghendaki kita untuk memiliki rasa hormat dalam beribadah. Artinya kita itu menjaga wibawa Allah di dalam kehidupan kita, juga wibawa keluarga kita sebagai keluarga Kristen, baik dalam beribadah maupun berdoa. Juga di dalam perjamuan kudus, maka kita harus mempersiapkan diri dengan baik, menguji hati, mengingat akan tubuh Kristus sebagai tebusan dosa manusia, sehingga saat datang dalam perjamuan, baik perjamuan di gereja maupun perjamuan kudus, maka hati kita benar-benar dikuduskan dan disucikan dan menerima itu dengan baik. Dan kita bisa hidup bersama-sama, saling menghormati dan terus memuliakan Tuhan. Dan melalui perjamuan itu juga kita memberitakan akan kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, sebagai aplikasi, apakah saat beribadah atau berdoa, kita juga sudah melakukannya dengan sikap hormat untuk menyembah Allah. Dan apakah kita juga menghormati perjamuan kudus dengan menguji diri dan mengakui tubuh Kristus? Ini yang menjadi renungan dan aplikasi bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita dan Tuhan terus
memberkati kehidupan kita. Amin. Terima kasih untuk Mas Sujud, firman-Nya mengingatkan kita untuk kita terus memiliki sikap hati yang memuliakan Tuhan saat kita menyembah, saat kita berdoa, saat kita akan masuk dalam perjamuan kudus supaya menjadi berkat buat setiap kita. Kita mau terus tinggikan Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan, naik ke surga. Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Amin. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang ya Tuhan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, tuli hamba. Mari pagi hari ini melalui firman Tuhan kita terus mau menyelidiki hati kita dan berkomitmen supaya kita terus punya rasa hormat saat kita menyembah kepada Tuhan, saat kita datang di dalam doa, saat kita juga melakukan perjamuan kudus. Biarlah kita boleh menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, biarlah melalui firman Tuhan saya boleh diingatkan untuk terus menjaga sikap hidup yang menghormati Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Saat pagi kami berdoa, saat kami menyembah Tuhan, saat kami beribadah ya Tuhan, biarlah seluruh aspek hidup kami boleh memuliakan dan menjadi kesaksian yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, Kau terus selidiki hati kami supaya setiap kami mengadakan perjamuan
perjamuan kudus. Kami boleh layak, kami boleh diberkati oleh Tuhan, dan kuasa daripada perjamuan kudus bersama dengan persatuan tubuh Kristus, kami boleh mengalami kuasa Tuhan, kami boleh mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami Tuhan, berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih.